Meski gagal lolos Olimpiade, Timnas Indonesia dapat voucher gratis bermain di Toulon Cup. Setelah berjuang di playoff Olimpiade, alhamdulillah Timnas Indonesia sudah tiba di tanah air dengan selamat dan tanpa pelemparan telur. Pengamat sepak bola memuji Timnas Indonesia, meski gagal lolos ke Olimpiade. Kondisi Witan yang mengejutkan, usai sampai di tanah air. Timnas Indonesia sayangkan ujaran rasisme kepada Gini, Timnas Indonesia rawan dibanet FIFA lagi. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 tampil di Toulon Cup. PSSI telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tim ke turnamen Toulon 2024 yang akan diadakan di Prancis dari 3 hingga 16 Juni mendatang. Keputusan ini langsung diumumkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Edisi ke-50 dari Tournoi Maurice Revello, sebelumnya dikenal sebagai Tournoi de Toulon, akan menjadi peristiwa penting tahun ini. Tim yang akan mewakili Indonesia adalah Timnas Indonesia U20, yang akan menggantikan Mesir setelah mereka memutuskan untuk tidak ikut dalam salah satu kompetisi tertua di Prancis. Indonesia akan bergabung di grup B bersama Italia, Jepang, Ukraina, dan Panama. Sementara itu, grup A akan diisi oleh Meksiko, Korea Selatan, Pantai Gading, Arab Saudi, dan tuan rumah Prancis. Arya menjelaskan, benar, kami akan mengikuti turnamen ini dengan mengirim tim U20 yang akan ditangani oleh Indra Syafri. Turnamen Maurice Revello tahun ini akan melibatkan 10 negara yang akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing terdiri dari 5 tim. 2 tim terbaik dari masing-masing grup akan bertemu di final, sedangkan 2 runner-up grup akan berkompetisi untuk tempat ketiga. Sementara itu, tim peringkat ketiga di setiap grup akan bersaing untuk tempat kelima, dan seterusnya hingga tim terakhir di klasemen berjuang untuk peringkat ke-9. Sebelumnya, Indonesia telah berpartisipasi dalam turnamen Toulon 2022. Tim yang dilatih oleh Bima Sakti dan diisi oleh pemain seperti Arhan Kaka, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuate, dan Hoki Caraka meraih 1 kemenangan dan 3 kekalahan, tidak berhasil lolos dari babak grup. Alhamdulillah Timnas Indonesia U23 sudah sampai di tanah air. Timnas U23 Indonesia telah kembali ke tanah air setelah menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu, 11 Mei 2024, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Para pemain bersama pelatih mereka, Shin Tae-yong, datang bersama-sama. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disambut dengan kalungan bunga. Supporter juga memberikan sambutan hangat kepada mereka, bahkan menyanyikan yel-yel, Shin Tae-yong Ale, Ale. Shin Tae-yong juga terlihat berinteraksi dengan penggemar. Ia membuka jendela mobil dan menyapa supporter sebelum meninggalkan bandara. Meskipun Timnas U23 Indonesia berhasil meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, namun mereka belum berhasil mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-1 dari Gini dalam playoff. Meski gagal ke Olimpiade Paris, penampilan Garuda Muda membanggakan. Roni Pangemanan, seorang pengamat sepak bola nasional, memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U23 meskipun mereka gagal mencapai Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, para pemain Garuda Muda telah menampilkan penampilan yang membanggakan. Dalam pandanganku, para pemain telah berjuang dengan luar biasa. Aku tetap bangga dengan performa dan perjuangan mereka, ujar Roni, dalam saluran YouTube Bung Ropan. Sejak Piala Asia U23 2024, mereka telah mencatat sejarah penting.
Hanya dengan keluar dari fase grup, itu sudah prestasi yang luar biasa. Bahkan di perempat final, kita berhasil mengatasi tim terkuat Asia, Korea Selatan, tambahnya. Meskipun asa Indonesia U23 untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 pupus setelah kalah dari Gini dalam playoff, Ronnie tetap menyoroti usaha mereka. Dalam pertandingan di Clairefontaine, Kamis 9 Mei kemarin, mereka kalah dengan skor tipis 0-1 melalui gol Ilais Moriba dari titik putih. Sebelumnya, Indonesia U23 kehilangan peluang langsung ke Olimpiade 2024 Paris setelah kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Ronnie berharap agar para pemain Garuda Muda tidak larut dalam kekecewaan. Baginya, mereka sudah menunjukkan yang terbaik. Aku rasa tidak perlu terlalu kecewa. Mereka mungkin merasa sedih karena tidak bisa lolos ke Olimpiade, tetapi tidak perlu terlalu terpuruk karena mereka sudah memberikan segalanya, ujarnya tegas. Jadi, aku tetap bangga dengan perjuangan mereka di Piala Asia U23. Mereka telah mengukir langkah penting untuk mengharumkan nama Indonesia, tandasnya. Tiba di Indonesia, Witan ungkap kondisi terbarunya setelah alami benturan dengan pemain Gini. Witan Sulaiman, pemain timnas Indonesia U23, berbicara tentang kondisinya setelah mengalami benturan keras dengan pemain timnas Gini U23 setelah kembali ke tanah air. Ia harus menjalani 5 jahitan di kepala setelah bermain di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan masih belum kering kata dokternya tunggu 4 hari, ujar Witan setibanya di tanah air bersama skuad timnas Indonesia U23. Sebelumnya, Witan Sulaiman, kapten timnas Indonesia U23, mengalami cedera saat melawan timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Setelah pertandingan, ia harus menjalani 5 jahitan akibat benturan dengan Camara Isiaga. Kejadian tersebut terjadi pada menit ke-19. Witan tersungkur setelah kepalanya benturan keras dengan Isiaga. Pemain Persija Jakarta itu mendapat perawatan lama dan kepala dibalut perban. Meskipun cederanya parah, Witan tetap bertahan hingga akhir pertandingan dengan kepala terbalut perban. Meski melakukan pelanggaran yang membuat Gini U23 mendapat penalti, perjuangan Witan dan timnas Indonesia U23 patut diapresiasi tinggi. Meskipun kalah, perjalanan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 telah melampaui target awal. Mereka hanya ditargetkan mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 kini telah kembali ke tanah air setelah berkompetisi di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Mereka disambut meriah di Bandara Soekarno-Hatta setelah tiba. Timnas sayangkan ujaran rasisme kepada Gini. Arya Mahendra Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengecam tindakan ujaran rasisme yang dilakukan oleh sebagian supporter Indonesia terhadap pemain Gini. Menurut Arya, perilaku tersebut tidak mencerminkan semangat sejati dari supporter sepak bola. Ia menekankan bahwa para supporter harus mampu menerima kekalahan dengan sportivitas. Setelah pertandingan, supporter Indonesia meluapkan kekecewaannya kepada Gini dengan membanjiri akun media sosial para pemain dan Federasi Gini dengan ujaran rasisme. Ilais Moriba, Facinet Conte, dan Mori Keita adalah beberapa di antara pemain yang menjadi korban serangan dari netizen Indonesia. Kekecewaan supporter Indonesia diduga karena kekalahan timnas Indonesia U23 dari Gini dalam playoff Olimpiade 2024 yang dinilai dipicu oleh keputusan wasit yang kontroversial. Pelatih kepala Shin Tae-yong bahkan terpaksa dikeluarkan dari lapangan oleh wasit karena ekspresi kemarahannya. Arya Mahendra Sinulinga menegaskan bahwa timnas U23 Indonesia telah memberikan segalanya dalam upaya mereka untuk lolos ke Olimpiade. Meskipun demikian, hasil akhir tidak mendukung upaya keras Marcelino dan rekan-rekannya. PSSI secara resmi telah meminta maaf kepada Gini atas perilaku rasis yang dilakukan oleh sebagian oknum penggemar timnas Garuda.
Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi dari Timnas Indonesia, dan mereka menghormati keberagaman serta mengutuk rasisme serta ujaran kebencian dengan tegas.